Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Ibadah minggu saat ini merupakan ibadah minggu terakhir yang kita lakukan bersama di keluarga masing-masing dengan online. Setelah melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh Majelis Jemaat, antara lain melengkapi gedung gereja dengan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya protokol kesehatan warga, maka ibadah di gereja akan kita awali bersama pada awal bulan Agustus dengan agenda perjamuan kudus kebangunan GKJW di Gereja Induk. Untuk di Banten, ibadah dapat dilakukan ibadah minggu biasa. Sedangkan jadwal pelaksanaan perjamuan kudus di Banten menunggu jadwal yang akan kami wartakan melalui grup majelis atau grup jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara anak terkasih, warta jemaat saat ini yang perlu kita ketahui bersama: 1. Persiapan perjamuan kudus di Induk dan Banten akan dipersiapkan bersamaan dengan ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020 dalam bentuk online atau daring. Pelaksanaan ibadah di gereja dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Warga jemaat yang datang ke gereja ingin mengikuti ibadah diharapkan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di lingkungan gereja. Sebelum masuk di gereja juga dilakukan deteksi suhu tubuh, dan warga diharapkan menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan tidak menempati tempat duduk yang diberi tanda silang. Dalam rangka memenuhi kapasitas maksimal yang diperkenankan dalam ruang ibadah, Majelis Jemaat mengatur ibadah dilakukan 2 kali ibadah, pagi dan sore hari, dengan pengaturan giliran menurut KRW. Pengaturan KRW yang pagi dan sore akan kami umumkan pada saat ibadah Patuen persiapan perjamuan kudus. Hal baru yang akan kita lakukan ketika ibadah di gereja adalah tentang persembahan. Persembahan dilakukan oleh warga jemaat sebelum masuk dalam ruang ibadah. Segala bentuk persembahan dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan sebelum memasuki ruang ibadah. Untuk ibadah Patuen atau ibadah keluarga, warga jemaat dimohon masih bersabar akan sambil melihat perkembangan dan formula terbaik bagaimana bisa dilakukan bersama-sama di KRW, sementara masih tetap kita lakukan dalam bentuk daring atau online. Bapak, Ibu, warga jemaat terkasih, mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar bisa tertuju kepada Tuhan dalam ibadah saat ini. Sebagai persiapan hati sebelum kita masuk ibadah, kami undang Bapak, Ibu, warga jemaat untuk bangkit berdiri dan kita pujikan bersama Kidung Pasamuan Jawi nomor 385 ayat 1. Nanti kita pujikan 2 kali. Srengenge
Nyunar. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada hari ini bersamaan dengan penutupan bulan keluarga. Kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Mari bersama kita menghayati sabda pembimbing kita dari Roma pasal 8. Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk menyimak. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian sabda pembimbing kita. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 260. Kita pujikan bait 1 dan 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Penuh kerusuhan.
kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini dapat beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Artinya bahwa pertemuan ibadah yang kita lakukan meskipun hanya sebatas dalam keluarga, tetapi kita sesungguhnya dapat melakukannya dengan keluarga-keluarga yang lain. Mensyukuri seberapapun yang dapat kita rasakan pada saat ini berkat Tuhan, tetapi sesungguhnya sangat besar apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama memohon pengampunan karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, mensyukuri atas semua berkat yang kami terima setiap hari. Demikian pula Tuhan nyatakan kepada kami kekuatan dalam banyak hal untuk kami dapat nyatakan di tengah-tengah keterbatasan kami untuk mampu tetap menjadi berkat. Namun demikian ya Allah, kami juga mengingat akan segala dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat setiap saat. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu, karena hanya Engkaulah Allah kami yang penuh kuasa, yang mampu memberikan pengampunan kepada kami, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan dengan sukacita yang lebih besar, karena Engkau yang menganugerahkan kepada kami pengampunan itu, memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan di dalam terang Tuhan. Bapa, terima kasih, sukacita yang sungguh sangat besar kami dapatkan ketika pengampunan yang Engkau berikan menjadi berkat atas kami semua. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini seutuhnya, dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan, kita sempurnakan pengakuan kita dengan ungkapan pujian 37B Kidung Jemaat, Batu Karang yang Teguh. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Tempatku
semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah, atau sebaiknya kita baca bersama-sama. Efesus pasal 1, mari kita buka. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bagi yang sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sambil menghayati berita anugerah yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, kita juga akan menyiapkan diri untuk masuk dalam perenungan firman. Masih dengan berdiri kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 381, bait 1 dan 2, Nalikani Cilianku. Kita pujikan. Silakan duduk semuanya. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Dari Matius pasal 13, Injil Matius 13, ayat 31 sampai 33. Nanti ditambah atau disambung ayat 44 sampai 52. Pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu mempersiapkan bacaan firman Tuhan
yang terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 42 sampai 52. Namun kita terlebih dahulu menyerahkan bacaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa, minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari yang indah ini, anak-anak domba-Mu berkumpul dan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi anak-Mu akan membaca dan menggumuli firman-Mu. Kiranya Bapa selalu menyertai kami. Siapkanlah hati kami, sucikanlah pikiran kami, begitu juga dengan ruangan ini. Usir segala roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan membentangkan firman-Mu. Sertailah selalu, sehingga hanya Sang Roh Kudus yang menyertainya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Matius 13 ayat 31 sampai 33 dengan judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52 dengan judul perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
mengertilah kamu semua ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Berharap semuanya dalam keadaan sehat, tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam setiap situasi dan keadaan yang kita alami masing-masing. Terus bersabar sampai menunggu waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan untuk kita dapat melakukan aktivitas kita seperti dulu. Seperti kita tidak pernah ada pergumulan tentang COVID-19, tetapi perlu bersabar. Ya. Baik Bapak Ibu dan anak yang dikasih Tuhan, seperti di awal tadi, bahwa ibadah pada pagi hari ini bersamaan dengan penutupan bulan keluarga. Yang jelas bahwa selama 1 bulan kita diajak untuk menghayati bagaimana pekan anak, pekan wanita yang termasuk dalam bagian penghayatan bulan keluarga. Kita diajak untuk merenungkan upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan keimanan kita di tengah-tengah keluarga dan melahirkan sikap yang penuh kebijaksanaan, penuh pengertian dalam keluarga untuk mengantisipasi diri dari berbagai macam pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Dan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, firman Tuhan diberikan judul mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Saudara-saudara, saya ingin mengajak panjenengan semuanya, keluarga-keluarga milik Tuhan, juga anak-anak, untuk mengingat kembali tentang konsep kehidupan keluarga, konsep lama dalam keluarga yang pernah menjadi moto atau mungkin penyemangat atau dijadikan sebuah jalan hidup mungkin ya dalam keluarga para orang tua kita dulu ketika belum mengalami perkembangan zaman seperti pada saat sekarang ini. Ada satu konsep lama yang berbunyi demikian, Bapak Ibu dan anak-anak. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, pernah masih mengingat tentang ungkapan ini? Tentu masih. Bagaimana kalau para orang tua dan juga anak-anak diajak untuk membayangkan tentang konsep ini dalam zaman kita sekarang. Banyak anak, banyak rezeki. Kira-kira setuju apa tidak? Waduh, banyak yang tidak. Yang jelas banyak anak, banyak apa? Ya banyak pergumulan, banyak masalah. Oleh karena itu, jarang sekali keluarga-keluarga sekarang yang mau untuk mempunyai anak lebih dari 2, ya, atau memiliki banyak anak. Itu yang pertama. Yang lainnya juga menjadi konsep dalam keluarga-keluarga kita dulu, itu mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nah, setuju apa tidak dengan konsep ini? Juga tidak banyak yang setuju, mungkin semuanya rata-rata tidak setuju. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Jadi kemana-mana pokoknya bersama-sama. Nah, tetapi kita diajak, Bapak Ibu, tidak hanya melihat dalam sudut pandang atau kacamata kehidupan kita pada saat ini. Mengapa orang tua kita dulu memiliki konsep seperti ini dan mereka bisa eksis, mereka bisa bahagia, mereka bisa hidup. Dan mereka bisa menikmati kehidupan dengan konsep yang seperti ini. Tentu karena situasinya
berbeda. Ya. Apakah kira-kira dengan konsep ini semuanya negatif, semuanya jelek? Tidak. Ada sisi positifnya. Ketika apa yang menjadi konsep lama ini kita buka kembali pada saat ini. Tentu tidak ingin secara letterlek kita menerapkan, melakukan, mencontoh apa yang kurang patut untuk kita lakukan dalam zaman yang berbeda. Anggap saja dalam contoh yang kedua, mangan ora mangan sing penting kumpul. Nilai apa yang dapat kita petik dari ini? Dari konsep ini? Ya, nilai kebersamaan. Jadi, nilai kebersamaan adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang sampai kapanpun akan diupayakan dicari oleh semua orang. Karena dengan kebersamaan itu akan memunculkan kekuatan di dalam kelompok itu, dalam komunitas itu. Tapi kita perlu melihat tentu bahwa untuk mewujudkan sebuah kebersamaan itu tidaklah mudah. Untuk mewujudkan sebuah kebersamaan itu diperlukan upaya, usaha dari masing-masing orang, individu, pribadi untuk mengupayakan demi terciptanya harmoni. Nah, bagaimana dengan keluarga? Tentu tidak jauh beda, tidak berbeda. Apa yang kita upayakan, apa yang harus diupayakan adalah untuk mewujudkan kekuatan dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita diajak untuk masuk dalam perenungan kita pada hari ini, mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga. Saudara, beberapa minggu kita diajak untuk merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang berbicara tentang perumpamaan. Tuhan mengangkat perumpamaan-perumpamaan sebagai bagian dari ajaran Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak dan juga kepada kita sampai hari ini. Pada hari ini pun, sekali lagi, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan-perumpamaan. Tidak tanggung-tanggung, ada 5 perumpamaan yang nanti akan coba kita ungkap bersama-sama. Saudara-saudara, berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, tentu ini menjadi upaya setiap orang dari komunitas manapun untuk mencapainya, untuk mengusahakannya, supaya mereka menjadi bagian dari kerajaan surga itu pada akhirnya. Tetapi untuk mewujudkan kerajaan surga itu, untuk mewujudkan kerajaan Allah itu, tidaklah semudah yang diperbincangkan. Ya, tidaklah semudah yang dibicarakan. Saudara, kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah keadaan di mana Allah memerintah, sebagaimana di dalam doa yang seringkali kita ungkapkan, dalam isi bagian doa Bapa kami, ya, dalam kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi jelas bahwa isi doa Bapa kami itu menjadi sebuah pengharapan kerajaan Allah untuk datang hadir di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia, dalam kehidupan yang nyata. Apakah bisa Bapak Ibu sekalian dan anak-anak untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia yang bersifat fana ini, yang bersifat tidak kekal, yang bersifat sementara? Ternyata, saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid, kepada orang banyak, kepada kita sekalian, kerajaan Allah itu dapat hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ketika Allah memerintah dan umatnya taat sepenuhnya kepada Allah, maka hubungan antara manusia dengan Allah menjadi harmonis. Ketika hubungan manusia dengan Allah harmonis,
maka hubungan antara manusia dengan sesamanya serta lingkungannya juga akan menjadi harmonis. Manusia dengan Allah akan hidup dalam damai sejahtera. Manusia di dalam Allah akan hidup di dalam damai sejahtera. Manusia dengan lingkungannya hidup di dalam Allah, maka mereka akan hidup di dalam damai sejahtera. Berarti, saudara-saudara, kerajaan Allah, kerajaan surga itu berbicara tentang keadaan dan situasi yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita buka, Bapak Ibu sekalian. Dalam bacaan Injil Matius tadi, perumpamaan yang menggambarkan tentang kerajaan Allah yang diangkat oleh Tuhan pada saat ini tentang apa, saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus mengangkat tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah itu seumpama sebiji sawi, biji sesawi, satu butir biji sawi, ya, yang ditanam oleh seorang petani di tempat, di tanah yang subur. Biji sawi itu kemudian dapat tumbuh, dapat mengeluarkan akar yang kuat menancap ke dalam tanah, kemudian menjalar berpegangan erat di dalam tanah. Tidak hanya itu, kemudian biji sawi ini akan tumbuh, memunculkan batangnya dan daun, sehingga tumbuh pula ranting-rantingnya. Dari ranting-ranting inilah tumbuhnya pohon sesawi ini, biji sawi ini, dapat menjadi tempat kehidupan makhluk lainnya. Burung-burung bersarang di antara dahan-dahan atau ranting-rantingnya. Dan manusia pun dapat juga berteduh dari contoh biji sawi yang begitu kecil. Artinya, ketika biji sawi ini adalah sesuatu yang sangat kecil, tetapi dapat menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan surga diumpamakan bagaikan ragi. Bapak Ibu yang kita kenal, kalau kita berbicara tentang ragi apa? Ragi tape, yang sering bikin tape, membuat tape. Ragi yang dibuat menjadi untuk menjadi bumbunya singkong pohung menjadi tape. Nah, ragi juga dipakai untuk membuat roti. Jadi ragi ini dapat mengkamiri roti, adonan roti ini. Sehingga dari adonan roti ini terbentuklah roti yang siap untuk dinikmati, dimakan, menjadi makanan yang bergizi, menjadi santapan dari orang-orang yang sedang lapar. Artinya menjadi makanan, menjadi berkat bagi orang-orang yang menikmatinya. Yang kedua. Yang ketiga, kerajaan surga juga diumpamakan dengan harta karun yang terpendam di ladang, yang ditemukan begitu saja oleh seseorang. Karena merasa harta karun itu begitu bernilai, sehingga orang yang menemukan itu menjual apa yang dimilikinya untuk mendapatkan harta karun yang ditemukan itu. Nah, jadi dia mempertimbangkan apa yang menjadi miliknya yang dianggap bernilai itu, dia menemukan sesuatu yang lebih bernilai, dia akan menjualnya. Dia akan fokus kepada sesuatu yang lebih bernilai. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerajaan surga diumpamakan seperti mutiara yang indah dan mahal. Bagaimana, Bapak Ibu? Kebanyakan keluarga, orang-orang yang berduit, itu diantaranya menginvestasikan kekayaannya dengan membeli barang-barang berharga. Jadi, untuk tabungan, untuk celengan, untuk investasi masa depan. Jadi sesuatu yang memiliki harga nilai. Kemudian yang terakhir, Tuhan mengangkat kerajaan surga diumpamakan seperti pukat. Pukat atau jaring, jaring yang besar. Ketika dilemparkan ke laut, kemudian di situ
ditebarkan ke laut, dapat mengangkat segala macam ikan, jenis ikan. Dan kemudian pemilik pukat ini akan memisahkan mana yang baik, ikan yang baik, dan mana yang kurang baik akan dibuang. Berbicara tentang sesuatu, tentang pemilahan untuk mendapatkan dan menemukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengangkat perumpamaan tentang kerajaan surga yang diumpamakan dalam berbagai macam contoh yang sudah kita baca, kita dengarkan, dan coba kita hayati. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, kepada keluarga-keluarga Tuhan, untuk mengupayakan yang utama di dalam hidup, bukan yang tidak penting. Sesuatu yang penting, bukan yang tidak penting. Sesuatu yang utama berarti sesuatu yang murni, bukan yang palsu. Termasuk dalam diantaranya adalah sikap hidup yang murni. Jati diri sebagai orang Kristen, ya hidup jati dirinya yang kristeni, seturut dengan karakter Kristus yang penuh kasih, yang menjadi berkat, yang dapat senantiasa dirasakan oleh orang lain, sehingga orang akan merasa diberkati dengan kehidupan kita. Kemudian, kerajaan surga dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen adalah kehidupan yang dapat mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan tentrem rahayu, bukan kehidupan yang sebaliknya yang merusak, yang mencerai-beraikan, tetapi selalu yang mendatangkan damai sejahtera, gembira, tentram di dalam hati. Berarti kan ini kaitannya dalam kebersamaan tadi adalah sesuatu yang diupayakan secara terus-menerus antara pribadi. Bagaimana mewujudkan suasana gembira, damai sejahtera itu di tengah-tengah segala macam perbedaan, segala macam kepentingan yang ada untuk tetap mewujudkan damai sejahtera. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kerajaan surga, kerajaan Allah, suasana kerajaan surga, suasana kerajaan Allah itu dapat diwujudkan di tengah-tengah gereja Tuhan dengan nyata. Suasana kerajaan Allah itu dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat melalui orang-orang percaya. Suasana kerajaan surga itu dapat diwujudkan di dalam keluarga yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi sekarang dalam konteks saat ini Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga? Tentu bagaimana upaya dari setiap keluarga kita masing-masing, setiap keluarga kita untuk mengupayakan keselamatan kepada anggota keluarga kita masing-masing. Jadi masih dalam suasana pandemi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh kendor, tidak boleh mengurangi antisipasi diri guna untuk mengupayakan keselamatan anggota keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit tentang situasi yang pernah terjadi pada saat tahun 1918. Bapak Ibu, ternyata pandemi yang mengglobal seperti sekarang disebut dengan COVID-19, itu dulu hal serupa pernah terjadi tahun 1918. Itu disebut flu Spanyol. Jadi yang terinfeksi seluruh dunia itu sekitar 500 juta orang yang terkena. Dan kematian itu sangat tinggi sekali. 20 juta orang bahkan lebih. Ya, itu hanya dari sakit flu. Ya, berarti terkait dengan ini kita sudah pernah punya pengalaman seperti itu. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, kronologi dari penyebaran ini tidak hanya terjadi dalam sekali serangan, tetapi dalam 3 gelombang. Rata-rata Bapak Ibu sekalian,
antisipasi yang sangat baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita adalah ketika saat ini kita merasa bahwa ini hampir selesai. Apalagi kalau dikatakan kita sudah masuk dalam era new normal. Dianggap bahwa era baru kita sudah terbebas. Tetapi ingat bahwa kita perlu terus waspada, seperti flu Spanyol ini terjadi dalam 3 serangan, yang paling hebat memakan korban terbanyak adalah serangan yang kedua dan ketiga. Jadi disinilah kita perlu terus untuk menanamkan kepada anggota keluarga kita masing-masing, supaya kita mampu untuk menjaga keselamatan anggota keluarga kita, keluarga besar, komunitas gereja, dan bagaimana kita terus dapat memberikan suasana ketenangan, kenyamanan, kegembiraan di tengah-tengah antisipasi yang sedemikian ketat dan hebat ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mewujudkan kerajaan surga di dalam keluarga adalah ketika orang tua mampu untuk membimbing anak-anak tetap melakukan yang utama. Apa yang utama dalam kehidupan keluarga saat ini? Kecuali kita bersama bergumul tentu dengan ekonomi, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan hal-hal yang lebih bersifat memberikan pengharapan. Apa itu? Tidak boleh kendor di dalam bersyukur, berdoa, dan beribadah. Itu yang utama untuk terus kita upayakan. Karena ketentraman, ketenangan hati itu berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan kebutuhan yang batiniah. Jadi kalau kita sudah terpenuhi, misalnya kita mendapatkan kebutuhan ekonomi, ternyata kebutuhan ekonomi, apa yang kita miliki itu tidak cukup memuaskan dalam waktu yang cukup lama. Kita akan merasa tenang kalau kita memiliki sesuatu, tetapi juga ada rasa syukur di dalam hati. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita perlu meningkatkan hubungan satu sama lain dalam keluarga supaya dapat tercipta kehidupan yang lebih dan semakin harmonis. Jadi, kalaupun dalam keluarga itu juga kita seringkali dalam komunikasi yang kurang intensif, atau mungkin pernah terjadi percekcokan pertengkaran, ya, berarti kita perlu untuk belajar dari setiap peristiwa itu, bagaimana kemudian mengembalikan hubungan kita itu menjadi baik kembali. Nah, dengan demikian, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini tentang kerajaan surga yang diumpamakan dalam berbagai bentuk tadi, itu membawa pengajaran yang besar kepada kita, kepada keluarga kita masing-masing. Ternyata bahwa keadaan-keadaan yang dipulihkan, yang mendatangkan damai sejahtera dan berkat, itu adalah bagian dari suasana dan keadaan di mana kerajaan surga itu telah hadir di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Namun demikian, kita perlu menyadari bahwa kerajaan surga itu akan disempurnakan, akan hadir secara sempurna ketika Tuhan Yesus nanti akan datang yang kedua kali. Tuhan akan memilih dan memilah orang-orang yang telah dipanggilnya, maka akan disendirikan, akan dikelompokkan, dan mereka yang tidak mempercayai sepenuhnya tentang Tuhan Allah yang telah memberikan kehidupan, keselamatan, dan bahkan mereka yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, maka mereka pun akan disendirikan, seperti dalam bagian perumpamaan ini. Mari kita mengupayakan hidup yang dapat mendatangkan dan menciptakan suasana kerajaan surga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita.
Mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi 106 ayat 1 dan 2, amung kumandel iku. Kidung Pasaman Jawi 106 ayat 1 dan 2, amung kumandel iku. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas seluruh sabdamu yang sudah kami dengarkan. Kiranya menjadi berkat untuk kami dan menghadirkan suasana kerajaan surga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur sabdamu memberikan pengertian kepada kami
untuk berpikir tentang yang utama, bahkan yang terutama di dalam hidup. Untuk kami tidak hanya melakukan hal-hal yang kurang perlu, bahkan tidak perlu. Hal-hal yang perlu kami lakukan, yang mendatangkan kegembiraan. Namun lebih dari itu, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, menciptakan suasana yang baru, bukan hanya untuk kami miliki sendiri, tetapi Engkau nyatakan bahwa hidup kami akan memiliki makna ketika suasana yang baru, suasana kerajaan surga itu dapat dinikmati oleh orang lain melalui setiap sikap, perilaku, serta aktivitas kami yang dapat memberkati. Ajari kami untuk dapat mewujudkan suasana kerajaan Allah itu. Bapak, terima kasih untuk seluruh ungkapan permohonan kami, mulai dari kegiatan ibadah, saudara kami yang sakit, anak-anak kami, dan setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, termasuk juga bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan seutuhnya. Demikian ungkapan kami masing-masing, kiranya Engkau mengabulkan setiap hal yang menjadi bagian dari pergumulan dan permohonan kami. Seluruh ungkapan doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nanti diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 403. Seraya kita menghayati sabda Tuhan yang demikian, Yeremia 33 ayat 11b yang demikian, saudara-saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari kita menghimpun persembahan, diiringi pujian Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Mari kita bawa persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan dalam doa. Bapa, terima kasih karena tuntunan dan berkat-Mu yang kami rasakan dalam ibadah pagi hari ini.
Dan di tengah-tengah sukacita ibadah yang kami lakukan, kami bersama telah menghimpun persembahan. Bapa, kami aturkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sucikanlah ya Allah dari segala cacat dan celanya, agar boleh menjadi berarti bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan, dan dimanapun kami boleh melakukan pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih ya Allah, berkati setiap pribadi bahkan keluarga yang telah mengungkapkan rasa syukurnya melalui setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan. Kiranya semuanya boleh menjadi ungkapan sukacita dari setiap keluarga masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan undur dari ibadah pada saat ini. Tuntun dan sertai kami dan kehidupan kami selanjutnya, supaya kami mampu terus dapat mewujudkan kegembiraan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak dimohon bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 440. Kita pujikan bait yang pertama saja, Kawulo Tinuntuno. Keluarga-keluarga milik Tuhan, pulanglah, undurlah dari ibadah pada pagi hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun saat ini sampai sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.